Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pramono SH MM MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Penghantar Hukum Indonesia serta rekan-rekan yang saya banggakan. Izinkan saya perwakilan kelompok 5 Manajemen Kemasyarakatan kelas B menjadi moderator dalam presentasi kali ini dengan materi yaitu hukum dagang. Baiklah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Brilian Pradipta, STB 4320, Dito Febriolas, STB 4323, Noveli Nurmala Simbolon, STB 4348, dan saya sendiri Rahma Yunarsi, STB 4351, Sang Agus Kurnia, STB 4355, dan Stefanus Adriano, STB 4356. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Stefanus. Baik, materi yang pertama yaitu ada pengantar hukum dagang. Yang pertama, menurut CST Kansil, hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Yang kedua, menurut HMN Purwosucipto, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan hukum perusahaan. Yang ketiga, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha untuk memperoleh keuntungan. Sejarah hukum dagang yang pertama dari tahun 1000 sampai tahun 1500, yaitu perdagangan mulai berkembang di wilayah Italia dan Prancis Selatan, seperti di kota Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain. Dan yang kedua, pedagang membuat peraturan-peraturan perdagangan baru di kalangan mereka, karena Corpus Juris Civius atau CIC yang mengatur hukum perdata tidak memadai. Yang kedua, tahun 1673 dan 1681, Colbert, Menteri Keuangan masa pemerintahan Raja Louis XIV di Prancis, membuat kodifikasi di bidang hukum dagang yang disebut Ordonnance du Commerce. Raja Louis XIV di Prancis memerintahkan kodifikasi hukum di bidang perdagangan laut yang disebut dengan Ordonnance de la Marine. Kemudian pada tahun 1807, Napoleon Bonaparte memerintahkan kodifikasi di bidang hukum perdata yang dikenal dengan Code Civil dan kodifikasi dagang yang dikenal dengan Code de Commerce. Code de Commerce berisi kodifikasi Ordonnance du Commerce dan Ordonnance de la Marine. Next. Sejarah KUHD di Indonesia. Pada tahun 1807 sampai 1838, Code Civil dan Code de Commerce Prancis digunakan di Belanda. Pada tahun 1838, dengan asas konkordinasi, Code Civil menjadi Burgerlijk Wetboek atau Kitab Hukum Perdata Belanda, dan Code du Commerce menjadi Wetboek van Koophandel atau Kitab Hukum Dagang Belanda. Pada tahun 1848, Belanda menjajah Indonesia sehingga berlakulah WVK dan BW. WVK dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. BW dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, KUH Perdata dan KUHD dinyatakan tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Dito Febriolas. Hubungan KUH Perdata dengan KUHD. Pasal 1 KUHD menyebutkan KUH Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini. Sekedar di dalam undang-undang tidak diatur secara khusus menyimpang. Dengan merujuk pasal 1 di atas, dijelaskan berlaku asas lex specialis derogates lex generalis atau peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum.
Next. Ruang lingkup hukum dagang. Yang pertama, kontrak bisnis. Yang kedua, jual beli. 3, bentuk-bentuk perusahaan. 4, perusahaan go public dan pasar modal. 5, penanaman modal asing. 6, kepailitan dan likuidasi. 7, merger dan akuisisi. 8, perkreditan dan pembiayaan. 9, jaminan hutang. 10, surat berharga. 11, perburuan. 12, hak atas kekayaan intelektual. 13, anti monopoli. 14, perlindungan konsumen. 15, keagenan dan distribusi. 16, asuransi. 17, perpajakan. 18, penyelesaian sengketa bisnis. 19, bisnis internasional. 20, hukum pengangkutan darat, laut, udara, dan multimoda. Next. Baik, selanjutnya adalah materi tentang sumber hukum dagang. Yang pertama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHD. KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu, dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya pada buku 3. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan. Ada banyak peraturannya, seperti pada UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kemudian UU nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau PT, kemudian UU nomor 7 tahun 1987 tentang hak cipta, kemudian UU nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha, kemudian UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya. Next. Kemudian sumber hukum lainnya yaitu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya. Bisa digunakan juga sebagai sumber hukum pada hukum dagang. Kemudian yang kelima yakni perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian maupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Kemudian yang sumber hukum yang keenam yakni perjanjian internasional. Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya mengatur tentang persoalan hukum dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terkait dalam perjanjian internasional tersebut. Baik, materi selanjutnya tentang sistematika KUHD akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan terkait dengan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sistematika pada KUHD pada buku pertama yaitu mengatur tentang perniagaan pada umumnya. Kemudian pada buku kedua yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan perkapalan atau hukum laut. Kemudian pada buku 3 tentang kepailitan, lalu buku ini sudah tidak berlaku berdasarkan peraturan kepailitan dalam STB 1906 nomor 217 Junto STB 1906 nomor 348. Kemudian ada subjek hukum dagang. Subjek hukum dagang sendiri ada dua, yaitu yang pertama manusia dan yang kedua adalah badan hukum. Yang pertama yaitu manusia atau individu. Arti manusia sebagai subjek hukum yaitu manusia pribadi atau naturalized person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Menikmati hak-hak kewarganegaraan tidaklah bergantung pada hak-hak kenegaraan sesuai pasal 1 KUH Perdata.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Novelin. Terima kasih. Yang kedua, adapun subjek hukum dagang yang kedua ialah badan hukum atau rights person. Badan hukum ialah kumpulan manusia pribadi atau nature like person atau kumpulan badan hukum seperti perusahaan terbatas, koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan lain-lain. Next. Adapun kedudukan dari hukum dagang ialah dengan semakin pesatnya perkembangan hukum dagang yang kian meningkat tersebut memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pengaturan yang tepat supaya semua dapat mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis hingga pada akhirnya terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tapi terdapat pihak yang berpendapat bahwa sekarang ini KUH dagang dan KUH sipil sudah tidak tepat pada tempatnya. Hal tersebut disebabkan karena hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam, dagang bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan pengertian yang berasal dari perekonomian. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok ini sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kami kelompok 5 memohon maaf atas ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi pendengar, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.